warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risma selaku dosen pengampu teori organisasi, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pengukuran kinerja organisasi. Di sini anggota kelompoknya ada Galang Dharma, saya sendiri Nabila Nurfadilah, dan Aida Dwi Aulia. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pengukuran kinerja organisasi adalah proses menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada poin-poin penting pengukuran kerja. Yang pertama itu ada mengetahui efektivitas organisasi. Yang kedua, mengukur pencapaian target. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas. Di sini kita lanjut ke latar belakang. Nah, dalam persaingan yang semakin ketat, organisasi harus mampu mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Di sini, organisasi itu harus mengetahui apakah strategi yang dijalankannya itu sudah efektif atau belum. Nah, di sini ada dampaknya. Kalau misalnya tanpa pengukuran yang tepat itu yang pertama ada sulit mengetahui pencapaian tujuan, yang kedua ada sulit mengidentifikasi masalah, yang ketiga sulit melakukan perbaikan berkelanjutan. Lanjut. Di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Mahsun 2006. Pengukuran kinerja adalah metode atau alat untuk mencatat dan menilai pencapaian kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Menurut Lohman, pengukuran kinerja adalah aktivitas penilaian pencapaian target yang berasal dari tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, ada Kaplan dan Norton. Balance scorecard menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam ukuran kinerja yang koheren. Di sini ada pengertian pengukuran kinerja organisasi. Nah, pengertian pengukuran kinerja organisasi adalah proses menilai dan mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator atau ukuran tertentu untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien organisasi dalam menjalankan kegiatan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Lanjut ke tujuan pengukuran kinerja organisasi. Ada 3 poin. Yang pertama itu mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga ada mendorong akuntabilitas perbaikan berkelanjutan dan menjadi dasar evaluasi strategi organisasi. Di sini kita lanjut ke manfaat tujuan kinerja organisasi. Yang pertama itu membantu organisasi memahami kondisi aktual. Yang kedua menjadi alat evaluasi dan pengendalian. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Kita lanjut ke metode pengukuran kinerja organisasi. Yang pertama ada Key Performance Indicator atau biasa yang kita sebut KPI. Nah, di sini indikator utamanya itu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai target, membantu organisasi memantau pencapaian tujuan strategis. Yang kedua ada Balance Scorecard atau biasa kita sebut BSC. Di sini yang pertama dia dapat mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal,
dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ketiga ada benchmarking. Di sini biasanya dia itu membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik di bidangnya. Di sini ada beberapa indikator-indikator pengukuran kinerja organisasi. Yang pertama itu perspektif proses internal. Yang pertama ada produktivitas kerja, kualitas produk atau jasa, kecepatan pelayanan. Terus ada lagi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama itu ada kompetensi karyawan, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga inovasi organisasi. Kemudian lanjut di perspektif proses internal. Yang pertama itu ada produktivitas kerja, kualitas produk atau jasa, kecepatan pelayanan. Yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama itu ada kompetensi karyawan, pelatihan dan pengembangan, inovasi organisasi. Nah, di sini ada manfaatnya, manfaat pengukuran kinerja organisasi. Yang pertama itu mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menjadi dasar evaluasi dan pengendalian. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, mendukung perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, di sini ada tantangan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada penentuan indikator yang kurang tepat. Yang kedua, data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang ketiga, ada kurangnya dukungan manajemen. Yang keempat, ada resistensi karyawan terhadap perubahan. Baik, dilanjut oleh Galang. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan lanjutkan materinya. Di sini ada studi kasus perusahaan. Ini studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia menerapkan pengukuran kinerja untuk memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai target. Dengan fokus pengukuran yaitu pertama ada kinerja keuangan perusahaan, terus yang kedua ada kepuasan konsumen, ketiga ada efisiensi proses produksi, dan keempat ada pengembangan SDM dan inovasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep balance scorecard yang mengukur kinerja secara menyeluruh. Analisis kerja PT Unilever Indonesia menurut perspektif keuangan untuk menjaga pertumbuhan pendapatan dan laba perspektif pelanggan. Yang kedua ada menjaga kualitas produk dan loyalitas konsumen. Perspektif internal, efisiensi proses produksi dan distribusi. Terus untuk perspektif pembelajaran, yaitu ada pelatihan karyawan dan inovasi produk. Hasilnya, perusahaan mampu mempertahankan daya saing dan posisi pasar yang kuat. Pelajaran dari studi kasus, dari penerapan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba. Yang kedua ada kepuasan pelanggan menjadi faktor penting. Yang ketiga ada pengembangan SDM mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, pengukuran kinerja membantu perusahaan mencapai tujuan strategis. Kesimpulannya dari presentasi hari ini, pengukuran kinerja organisasi merupakan proses untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja membantu organisasi mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja, mendukung pengambilan keputusan, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan indikator yang tepat,
Organisasi dapat meningkatkan kualitas kinerja dan mencapai tujuan strategis secara lebih optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.